Siaran kata kita, radio kata kita, Radio Kata Kita. Selamat berjumpa kembali teman dan pendengar dimanapun saat ini Anda tengah berada. Podcast jalanan, siaran jalanan kembali saya hadirkan untuk Anda semuanya malam hari ini, sembari Anda menikmati suasana malam bersama seluruh anggota keluarga. Tadi sore saya sempat berkunjung ke salah satu rumah sahabat saya. Sebenarnya ya nggak lama sih, artinya belum lama banget kita nggak jumpa. Ya masih 1 bulan yang lalu kita terakhir jumpa. Hanya kalau berkunjung ke rumahnya, saya sudah 1 tahun lebih mungkin nggak pernah berkunjung. Sesampainya di tempat atau kediaman sahabat saya ini, seneng banget bisa ketemu kawan lama, ketemu dengan keluarganya, dan kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, diskusi, saling bercerita, saling memuji. Contohnya kalau biasalah sahabat lama itu kalau lama tidak ketemu, pujian yang paling umum disampaikan adalah, "Loh, kamu kok masih tetap muda sih? Kok tetap awet muda?" dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu kebiasaan kalau kita ketemu dengan sahabat-sahabat kita yang mungkin lama tidak pernah jumpa ya. Dan di lain itu, karena keasikan ngobrol, akhirnya lama-lama juga kita saling curhat lah itu. Cuman teman saya tadi bilang bahwa sekarang ini sepi sekali, sepertinya cari rezeki itu sulit sekali, dan sangat terasa bahwa akhir-akhir ini merasa sangat kekurangan. Lalu saya jawab bahwa sebenarnya tidak ada yang tidak kekurangan. Kenapa? Karena manusia ini tempatnya kekurangan, tempatnya ketidaksempurnaan, bukan hanya keterkaitan karena dampak dari pandemi COVID, kemudian berbicara tentang ekonomi, akhirnya seret, surut, dan lain sebagainya. Lalu saya sampaikan bahwa dalam diskusi dengan sahabat saya tadi itu, kita ini sering melupakan sesuatu yang kelihatan. Artinya sering mengabaikan yang telah kita rasakan, yang telah kita capai. Selalu yang kita lihat adalah kekurangan, dan kekurangan. Kalau berbicara secara ekonomi, bukan hanya secara personal, bukan hanya kita saja yang mengalami kemunduran ekonomi. Hampir seluruhnya mengalami, dan sebenarnya kita tidak sendirian. Dan harusnya ini yang menjadi senjata kita, yang menjadi penguat kita, agar kita tetap bisa yakin, percaya diri untuk tetap berusaha, percaya diri, dan kemudian terus bersyukur atas rezeki yang kita terima. Tapi ya saya sendiri juga sebenarnya merasa begitu. Saya sendiri kalau menilai diri saya sendiri juga sama sih, karena saya juga manusia biasa. Kadang-kadang yang saya ingat itu adalah apa yang hilang, tidak pernah bersyukur dengan apa yang masih ada. Berat atau susah dalam kehidupan ini, kuncinya adalah pada pikiran, hati dan pikiran. Kita selalu terbelenggu dengan pikiran-pikiran yang memberatkan, sehingga mau melakukan apapun biasanya juga terasa berat. Kemudian belum lagi kalau kita melihat ada teman atau tetangga yang sepertinya tidak terdampak gitu. Meskipun semuanya jerit, semuanya mengeluh, tapi kok kelihatannya teman saya itu tetap happy-happy saja, tetap senang-senang saja, sepertinya tidak kekurangan dan sebagainya.
Ini adalah salah satu penyebab kita akhirnya menjadi kalau orang Jawa bilang itu ngongso atau akhirnya memaksakan diri untuk mengejar sesuatu yang belum ada atau yang belum kita punya, yang pada akhirnya ini akan menyebabkan kita ini terjerembab dengan permasalahan yang muncul, permasalahan yang kemarin belum selesai, permasalahan sekarang yang muncul lagi. Nah, ini akan menambah beban berat kita. Kita sering juga selain hanya berhitung apa yang hilang dan tidak pernah bersyukur atas apa yang masih ada, kita juga sering melakukan penilaian bahwa orang lain selalu merasakan kesuksesan. Kita selalu melihat sambal itu jadinya dan kita tidak pernah melihat prosesnya. Tahu-tahu sambalnya sudah jadi. Kita tidak pernah melihat prosesnya, apakah dia lagi membersihkan cabenya, membersihkan bawangnya dan bumbu-bumbu yang lain, mempersiapkan itu. Lalu dikucek dan lain sebagainya, mungkin digoreng atau dikasih apa dan lain sebagainya. Proses-proses itu yang selalu dan sering kita lupakan dan selalu tidak kita perhitungkan, sehingga yang kita lihat adalah jadinya. Demikian juga kalau kita melihat teman kita sukses, kita selalu berhitung, kok enak dia sukses, nah, kok enak dia sekarang tetap kaya, kok enak sekarang dia tetap tenang-tenang saja, padahal yang lain lagi ribet mencari ekonomi dan lain sebagainya. Sama sekali kita tidak pernah berpikir bagaimana proses itu dilakukan oleh teman-teman kita, oleh orang-orang yang kita nilai tetap sempurna. Kita selalu melihat orang lain itu lebihnya, dan kita selalu melupakan kelebihan kita. Atau bahkan kita selalu berhitung tentang kesempurnaan orang lain tanpa menyadari kelebihan yang kita punya. Karena mindset kita selalu sering terbalik. Kita selalu lakukan yang kita suka dan mengabaikan apa yang kita bisa. Padahal kuncinya kita harus melakukan apa yang kita bisa, bukan apa yang kita suka. Bunyinya hampir mirip, bisa dan suka. Akhirannya juga sama A, tetapi ini sangat berbeda jauh, baik bunyi, baik huruf dan arti atau bahkan filosofinya. Kenapa saya bilang dalam diskusi saya dengan teman saya tadi itu, ayolah kita sekarang mulai merubah mindset kita, merubah cara berpikir kita bahwa kita harus melakukan apa yang kita bisa, bukan melakukan apa yang kita suka. Artinya adalah kalau kita hanya berhitung tentang kesuksesan orang lain, maka tinggallah kita sebagai tukang hitung. Orang lain melakukan dan kemudian merasakan keberhasilan, kita hanya menjadi tukang hitung terus karena kita sibuk menghitung mereka. Harusnya kita berpikir bahwa apa yang kita bisa lakukan, kemampuan kita apa, kebisaan kita apa, pekerjaan yang bisa kita lakukan apa, itu yang harus kita lakukan. Kebalikannya biasanya kita berpikir terbalik, kita melakukan apa yang kita suka. Padahal dengan konsisten melakukan apa yang kita bisa, suka itu akan mengikuti. Suka itu akan datang dengan sendirinya. Kalau kita berbicara tentang gemerlap atau kesenangan dunia, maka dengan kita melakukan kebisaan kita, pekerjaan kita dengan serius, dengan tekun, maka arti suka yang saya maksud adalah kebahagiaan itu akan mengikuti. Kesenangan itu akan mengikuti. Atau hasil itu akan mengikuti. Tapi kalau kita balik, kita kejar dulu kesenangan, kita kejar dulu kebahagiaan, maka yang terjadi adalah pasti terjatuh. Otomatis 1-2 kali kita bisa mengejar atau melakukan apa yang kita suka. Tapi yang jelas karena suka itu berkaitan dengan kemampuan, baik itu tenaga, finansial dan lain sebagainya, seberapa kuat kita akan bertahan dalam kesukaan, bertahan dalam kegembiraan, bertahan dalam kefoya-foyaan misalnya, tidak akan bertahan lama.
Tetapi kalau kita lakukan apa yang kita bisa, insya Allah hasil itu akan mengikuti, suka itu akan mengikuti. Bahkan ketika kita terus melakukan apa yang kita bisa, rasa suka itu juga akan muncul dalam hati untuk terus bekerja, untuk terus melakukan, berkarya, dan berbuat yang positif tanpa henti, karena kita akhirnya juga ikut suka. Di sisi lain, suka yang saya maksud adalah hasil. Hasil itu akan mengikuti kita ketika kita terus melakukan, terus melakukan, terus melakukan. Saya bilang kepada teman saya, meskipun saya seorang petani, ya saya lakukan aja apa yang saya bisa, yaitu dengan cara bertani. Saya tidak akan berhitung atau memikirkan kesuksesan teman saya sebagai seorang bisnismen, sebagai seorang pengusaha, karena itu bukan kemampuan saya. Kemampuan saya adalah seorang petani, maka itu yang harus saya lakukan. Ketika saya terus melakukan pekerjaan saya sebagai seorang petani, insya Allah hasil akan mengikuti. Maka itulah yang saya sampaikan dalam diskusi tadi, arti dari lakukan yang kita bisa dan jangan melakukan yang kita suka. Jangan terbalik. Mari kita mulai berpikir lebih positif lagi agar tidak muncul rasa kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara inilah kita akan tahu kebesaran Allah. Kita akan tahu kasih sayang Allah. Kita akan tahu banyaknya rizki yang telah diberikan kepada kita sebagai makhluknya. Jadi sekali lagi saya juga berpesan pada diri saya sendiri, jangan pernah berhitung apa yang hilang, tapi bersyukurlah dengan apa yang ada. Jangan pernah lakukan apa yang kita suka, tetapi lakukan dahulu apa yang kita bisa. Teman dan sahabat, terima kasih telah bersama saya di podcast Jalanan, siaran jalanan pada episode kali ini. Mudah-mudahan cerita saya ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya, khususnya bagi saya pribadi, untuk selalu mengingatkan saya pribadi agar tetap bisa bersyukur dan terus bisa berbagi informasi dan cerita inspirasi untuk Anda dan kita semua. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita.